Miko dan Susi sedang menyeberang jalan saat sebuah mobil makin mendekat. Miko berjalan sambil SMS-an, sementara Susi bersepeda sambil browsing di internet. Salah satu dari mereka kurang bijak, tapi siapa? Susi, dia sudah hampir tertabrak mobil. Miko juga seharusnya tidak SMS-an sambil berjalan sih, tapi ya... Oki dan Belinda sedang hamil. Mereka ingin bersenang-senang sebelum melahirkan. Oki menjalani sesi akupunktur, sedangkan Belinda bermain ski air. Siapa yang perlu mempertimbangkan kembali tindakannya itu? Belinda, akupunktur selama kehamilan tetap aman kok, tapi ski air berbahaya. Ricky mengendarai motor sambil membonceng Mira, tapi Chandra cuma sendirian. Salah satu pengendara motor itu melakukan kesalahan besar. Kamu tahu siapa? Ricky, berkendara dengan mata tertutup lebih berbahaya daripada tanpa helm. Vivi dan Nina perlu memotong cabang pohon. Mereka duduk di cabang yang sama, lalu menggergaji kayunya. Salah satu dari mereka ada yang kurang cerdas. Siapa yang kurang cerdas? Vivi. Dia memotong cabang yang didudukinya, sedangkan Nina tidak. Sarah dan Maria sedang bersantai bersama anak-anak mereka. Sarah mengajak anaknya pergi ke kolam renang, sedangkan Maria dan anaknya masih dalam perjalanan menuju ke sana. Siapa yang perlu berpikir ulang sebelum bertindak? Maria, anaknya duduk di kursi depan dan tidak mengenakan sabuk pengaman. Saat mobilnya direm, dia bisa terluka. Josh dan Emma, sepasang suami istri, adalah pakar komputer. Suatu malam mereka membobol sistem bank dan mengambil uang dari semua rekening tabungan nasabah. Dasar pasangan pencuri, lalu mereka menarik semua uang dan kabur ke desa kecil. Mereka membeli semua rumah di sana dan menyuruh penduduk desa untuk tinggal di satu-satunya hotel besar di sana. Saat polisi mengetahuinya, mereka memeriksa semua rumah. Tapi sayangnya, mereka tidak menemukan sisa uang curian pasangan itu. Kenapa? Kamu punya 7 detik untuk mencari tahu. Josh dan Emma menyembunyikan uang mereka di hotel dan memakai rumah-rumah itu sebagai pengalih perhatian. Tugas polisi James dipanggil ke hotel kecil untuk menyelidiki perhiasan yang hilang secara misterius. Emily masuk ke hotel kemarin malam dan menaruh semua berlian mahalnya di brankas kamar hotel. Setelah kembali dari makan siang tadi, perhiasan itu hilang. Ada kejutan untukmu. James punya 3 tersangka. Si resepsionis bilang dia sedang keluar saat istirahat makan siang. Si pelayan hotel bilang beberapa tamu lain sudah check out lebih cepat dan dia membersihkan kamar mereka. Susan, tamu hotel lain bilang dia baru saja bangun. Dia tidur sepanjang pagi karena baru ikut pesta kemarin malam. Salah satu dari mereka berbohong. Apa kamu bisa menebaknya? Susan yang berbohong. Susan bilang dia baru saja bangun, tapi pelayan hotel sudah merapikan kasurnya. Dasar Susan. Nyonya Ruth menelpon polisi untuk melapor bahwa ada orang yang mencuri patung mahal suaminya. Saat sedang keramas menggunakan pancuran di kamar mandi, dia mendengar langkah kaki di lantai bawah. Dia turun untuk mengeceknya dan mendapati patung itu hilang. Si polisi langsung tahu Nyonya Ruth berbohong. Bagaimana dia bisa tahu? Nyonya Ruth tidak mungkin mendengar langkah kaki orang saat keramas menggunakan pancuran, kecuali pelakunya adalah Shrek. Anna sakit flu dan harus istirahat selama 3 hari. Suatu sore, ibunya datang menengok. Saat dia masuk ke kamar Anna, ternyata Anna tidak ada di situ. Dia segera menghubungi polisi, lalu para detektif berhasil mendapat 3 tersangka utama, Krishna, Jihan, dan Marco. Ketiganya teman sekamar Anna dan mereka beralasan mereka tidak di rumah selama semalaman.
Saat memeriksa mobil mereka, detektif segera tahu siapa yang berbohong. Apa kamu juga tahu? Waktumu 7 detik. Krishna. Mobilnya diparkir terlalu mepet ke dinding dan mobil Anna berada di sampingnya. Karena Anna selalu di rumah selama 3 hari, maka Krishna juga begitu. Pada hari Sabtu pagi, pihak bank mendapat telepon yang memberitahukan kalau semua perhiasan di brankas telah tercuri. Detektif Diaz yang menangani kasus ini. Sesampainya di bank, dia minta ditunjukkan kamera CCTV yang kebetulan rusak. Dia tahu ini pasti ulah dari orang dalam. Dia menemui petugas keamanan, kasir, dan analis, lalu meminta mereka untuk membuka laci meja kerja mereka. Tommy, si petugas keamanan, punya kunci brankas untuk mengizinkan nasabah masuk. Marco, sang kasir, punya sarung tangan untuk memegang uang. Rian, sang analis, punya kunci utama untuk membuka brankas karena dia membutuhkan dokumen. Petugas polisi segera tahu pelakunya. Apa kamu bisa mengira-ngira? Pelakunya adalah sang analis. Brankasnya berisi perhiasan, bukan dokumen. Pada Minggu pagi, hujan mengguyur. Jamilah, seorang asisten rumah tangga, masuk ke kamar sang pangeran untuk bersih-bersih. Tapi, dia tidak ada di situ. Ada bukti yang menunjukkan telah terjadi insiden. Vas pecah, minuman tumpah, dan lakban tergeletak di lantai. Jamilah langsung menghubungi polisi. Lalu, mereka menginterogasi semua penghuni istana. Kepala pelayan mengatakan dia sedang membersihkan mobil untuk mengantar pangeran berbelanja. Jamilah mengatakan sesampainya di kamar pangeran, dia langsung menelepon polisi. Si tukang kebun menjelaskan dia tidak masuk istana karena sedang menyirami tanaman di kebun. Apa kamu bisa membantu polisi mencari tahu? Pelakunya adalah tukang kebun. Saat itu hujan, jadi tak perlu menyiram tanaman. Kamu tersesat di pulau terpencil dan sedang kelaparan. Wah, ada tanaman beri berbuah lebat, tapi setelah makan beberapa buah, kamu jadi pusing. Penduduk setempat, tadi katanya pulau terpencil, memberitahumu kalau semangka dan anggur bisa jadi penawar racun. Tapi apel dan wortel malah akan memperparah kondisimu. Di hadapanmu ada tomat, kubis, jeruk. Mana yang akan kamu makan? Tomat. Seperti semangka dan anggur, tomat juga termasuk jenis tanaman merambat. Kamu tersesat di gurun dan cuma berbekal sebotol air, tapi kamu tidak tahu lokasi sumber air terdekat. Apa yang akan kamu lakukan? Memayungi diri dengan ransel agar tubuh tidak berkeringat. Berjalan secepat mungkin untuk mencari air. Mencari tempat berteduh lalu beristirahat. Pilihan yang paling tepat adalah yang terakhir. Saat hari mulai gelap, kamu baru bisa melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan. Saat kamu berjalan-jalan di tengah kota, gunung berapi di dekatmu meletus. Tidak ada lava yang keluar, cuma asap hitam yang mengepul. Ada 3 rute yang mungkin bisa menyelamatkanmu. Mana yang akan kamu tuju? Mercusuar tinggi yang jaraknya beberapa meter. Ruang bawah tanah. Mobil di depanmu. Masuk saja ke ruang bawah tanah dan tutup pintunya. Asap lava cepat menyebar dan bisa mencapai puncak mercusuar. Sekarang jam 3 sore dan saat berjalan di tengah gurun, kamu melihat menara tinggi yang dihuni oleh ilmuwan nyentrik. Dia bilang kalau kamu ingin selamat, kamu harus menebak tinggi menara itu. Dengan apa kamu mengukurnya? Cabang pohon yang jatuh, bayanganmu, jam tanganmu. Bayanganmu,
Karena kamu tahu tinggi badanmu, bandingkan saja panjang bayanganmu dengan panjang bayangan menara. Kamu telah disandra oleh penjahat kejam di objek wisata air. Dia membawamu ke tempat tertingginya, lalu memperlihatkan 3 papan luncur berwarna oranye, hijau, dan kuning. 1 papan luncur akan membawamu ke kolam yang mengandung zat asam. Satunya menuju surga tropis, dan satunya lagi menuju gunung berapi penuh lava. Si penjahat mengatakan, di dunia paralel, papan luncur ungu akan meloloskanmu. Mana yang kamu pilih? Yang kuning. Warna kuning lawan dari ungu. Seorang ilmuwan membutuhkan sukarelawan untuk eksperimennya. 2 orang sahabat, William dan Oliver pun bersedia untuk ikut serta karena mereka lagi butuh uang. Lagi pula, si ilmuwan menjamin eksperimen ini cukup aman. Tapi bohong. Begitu tiba di laboratorium, kedua sahabat ini sadar kalau eksperimen ini cuma jebakan. Kenyataannya, si ilmuwan berencana menguji efek berbagai jenis racun pada tubuh sukarelawan. Ilmuwan tadi memisahkan 2 sahabat ini dan menguncinya di ruangan yang berbeda. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan melakukannya bersama-sama. Sayangnya, si ilmuwan selalu berjaga-jaga sehingga mereka tidak bisa saling bertemu. Salah satu dari mereka hanya bisa pergi ke kamar mandi di malam hari dan yang lain di pagi hari. Walau begitu, beberapa hari kemudian, kedua sahabat ini berhasil kabur. Tapi, bagaimana mungkin? Kamu punya 8 detik untuk menebak. Mereka saling menuliskan pesan pada cermin yang berembun di kamar mandi dengan jari mereka. Kemudian mereka bisa membacanya dengan mengembuskan napas ke cermin. Camilla sedang berlayar di atas kapal yah mewah di perairan Mediterania. Suatu pagi, dia bangun dan sadar kalau semua cincin mahalnya telah dicuri. Camilla segera mendatangi dan meminta kapten kapal untuk mencari perhiasannya. Si kapten bertanya pada kru dan penumpang lainnya dan menemukan 3 tersangka. Matteo, si awak kapal, berkata pada sang kapten kalau dia tengah sibuk mengisi ulang peralatan scuba untuk penyelaman pagi hari. Andrew, si koki, berkata kalau dia sedang menyusun menu untuk 1 minggu ke depan. Dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Stella, penumpang lainnya, mengaku kalau dia lelah setelah menyelam kemarin. Dia tidur dan baru terbangun saat sang kapten datang menanyainya. Setelah berpikir selama beberapa menit dan melihat ke sekitar, si kapten kapal menyadari siapa pelakunya. Apa kamu juga bisa menebaknya? Pelakunya adalah Matteo yang mengaku sibuk mengisi ulang peralatan scuba, tapi tangki oksigennya tetap saja kosong. Mark, direktur di perusahaan miliknya sendiri, datang ke kantor dan menyalakan komputernya. Beberapa menit kemudian, dia melompat dari kursinya, mengambil telepon, dan menghubungi kawannya Lucas, detektif di kepolisian. Saat Lucas tiba, Mark berkata kalau semua data terkait transaksi super penting telah dihapus dari komputernya. Lucas pun menginterogasi 3 orang yang mendekati komputer Mark. Alias si akuntan memberitahu Lucas kalau komputer itu tiba-tiba berhenti berfungsi. Lalu dia menekan beberapa tombol pada keyboard dan komputernya pun kembali normal. Leo, si ahli IT, mengaku kalau dia cuma mengupdate software antivirus dan tidak melakukan hal di luar itu. Evelyn, si sekretaris, berkata kalau dia bersama Leo dan yang dia lakukan cuma merestart komputer tersebut. Lucas mengambil sidik jari pada komputer dan benda-benda di sekitarnya, lalu menemukan sesuatu. Dalam sekejap, si detektif langsung tahu siapa yang menghapus file itu. Apa kamu bisa menebaknya? Tidak ada sidik jari pada keyboard, artinya Alia berbohong. Bulan Januari di kota ini sangatlah dingin, suhunya jauh di bawah 0. Semua jalanan di sana pun tertutup es dan salju. Suatu hari, seorang pria menelpon polisi untuk melaporkan kecelakaan mobil. Seorang petugas polisi datang dan hendak melakukan interogasi, tapi dia tiba-tiba batuk. Sang pemilik mobil membuka mobilnya dan memberi petugas sebotol air.
Setelah batuknya reda, sang petugas mulai mengajukan pertanyaan. Semalam, aku memarkir mobil di dekat rumah. Tapi saat keluar hari ini, kap mobilku rusak parah, ucap pria itu. Kemarin tetanggaku membersihkan atap rumahnya, pasti salju dari sana menimpa dan merusak mobilku. Aku ingin membuat laporan. Si tetangga yang mendengar percakapan itu menyangkal. Aku membersihkan atapku tadi pagi, tapi mobilmu tidak ada di sini saat aku bersih-bersih. Si petugas langsung mengetahui siapa yang berbohong. Apa kamu juga tahu? Si pemilik mobil ingin menjebak tetangganya. Kalau mobilnya ada di luar semalaman, air kemasan tadi pasti membeku. Larry menelpon polisi karena dia khawatir akan temannya Brandon. Dia bilang, Brandon baru saja pulang dari Indonesia dan sejak saat itu sikapnya aneh. Dia barusan menelponku dengan aneh. Bisa ikut aku ke rumahnya sekarang? Saat petugas polisi menjemputnya, Larry memberi alamat Brandon. Brandon bilang, dia belum pernah ke sana. Brandon membeli tempat itu segera setelah kembali dari Indonesia. Sesampainya di sana, rumah Brandon sangat berantakan. Ada banyak cat yang tumpah di lantai dan seorang petugas polisi tak sengaja menginjaknya. Larry melihat itu. Hati-hati pak, sini mari ku antar ke kamar mandi. Setelah itu, Larry langsung ditangkap. Kenapa? Larry bilang dia belum pernah ke rumah baru Brandon. Lantas, bagaimana dia tahu letak kamar mandi di sana? Jamil sedang bekerja saat diberitahu dia telah memenangkan lotre. Dia menyuruh akuntannya untuk memberikan setengah uang itu ke Jody, sahabatnya. Tapi banyak orang yang mengaku sebagai Jody untuk mengelabui si akuntan. Apa kamu bisa mencari tahu siapa sahabat Jamil yang sebenarnya? Waktumu 7 detik. Yang gelangnya sama seperti punya Jamil. Misteri hilangnya sang anak. Ami dan Chris punya anak bernama Nuh. Pada hari Sabtu, mereka meninggalkan Nuh di rumah untuk pergi makan malam. Sekembalinya mereka di rumah, anak itu sudah tidak ada. Karena khawatir, mereka menghubungi polisi. Detektif menanyai semua penghuni rumah. Pengasuh mengatakan dia sedang menyiapkan alat sekolah Nuh yang akan dibawa esok paginya. Si pelayan bilang dia membersihkan kamar mandi seharian. Dan si koki berkata dia sedang menyiapkan sarapan untuk esok hari dan tidak tahu apa-apa. Polisi segera tahu siapa yang berbohong. Kamu tahu siapa pelakunya? Sang pengasuh. Saat itu hari Sabtu dan anak-anak tidak bersekolah pada hari Minggu. Insiden di bengkel. Robbie bekerja sebagai mekanik di bengkelnya sendiri. Suatu sore, dia keluar untuk membeli peralatan. Saat dia kembali, tempat kerjanya telah diacak-acak. Si penyusup telah berupaya membuat semuanya terlihat seperti sebelumnya. Tapi, dia kurang teliti. Apa kamu bisa melihatnya? Ada bekas lipstik di cangkir kopi Robbie dan kursinya juga diturunkan. Sebuah restoran baru dibuka di atap gedung pencakar langit. Pengulas makanan Jody sedang mencicipi menu dan memberikan penilaian. Tiba-tiba, badai dahsyat menerjang. Dia mendengar pengumuman. Semua pengunjung harus segera meninggalkan bangunan ini. Dia berlari masuk dan melihat 3 lift. Dia harus pilih salah satu lift agar bisa menyelamatkan diri. Di balik lift pertama, ada banyak ular berbisa memenuhi seluruh lantai. Di balik lift kedua, 3 singa garang mengaum saat mencium baunya melalui pintu. Lift ketiga dipenuhi air dan 2 hiu yang kelaparan. Kamu ingin menghubungi pengelola gedung agar dia menjelaskan kok sampai ada ular, singa, dan hiu di dalam lift. Tapi dia harus bisa keluar dari situ dulu. Pilihan mana yang terbaik? Tentukan jawabanmu dalam 7 detik. Lift ketiga, saat pintu dibuka, seluruh air akan tumpah keluar bersama dengan hiu. Dia pun bisa melarikan diri.
Joko dalam perjalanan pulang saat ada sekelompok orang sedang mengikutinya. Dia melihat ada lubang saluran air di trotoar, lalu melompat ke dalamnya untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, lubang itu tertutup dan dia terjebak di dalamnya. Dia pun mulai mencari jalan keluar lain dan akhirnya sampai di ruangan luas berpintu 3. Di dindingnya tertulis, hanya ada satu pintu yang akan menyelamatkanmu. Di balik pintu pertama, ada ruangan yang akan terus menyempit setiap 10 detik. Di ruangan kedua, ada 4 harimau yang belum makan selama berbulan-bulan. Dan di balik pintu ketiga, ada ular boa raksasa yang kelaparan. Apa pengelola gedungnya sama, ha? Waktu 7 detikmu dimulai dari sekarang. Dia harus memilih pintu kedua. Harimau hanya bisa bertahan beberapa minggu tanpa makanan.